Ceramah nasihat perkawinan. Alhamdulillah seiring waktu berjalannya COVID, dikasih tawar rezeki. Hari ini punya anak. Dan hari ini belum cukup 2 bulan dan telah melaksanakan tasyakuran. Apa itu tasyakuran? Bahasa Indonesianya syukuran. Nah, kenapa bersyukur? Karena ada orang bertahun-tahun tidak dikasih anak. Ada orang sampai 2 kali menikah karena dia mau punya anak, tidak dikasih anak. Alhamdulillah top chair tawa. Meskipun ada COVID tidak menghalangi kehadiran anak beliau. Alhamdulillah. Cuma bagaimana cara bersyukurnya? Ya, ini yang jadi masalah. Nah, bagaimana cara bersyukur? Cek. Tidak bunyi nih, Dek. Cek. Cek. Ya, bagus nih. Ya, cek. Belum. Bagus ini tadi. Ya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, cara bersyukurnya 1. Kalau lahir anak, alhamdulillahirabbil alamin. Itu dulu. Setelah itu cara bersyukurnya bersedekah. Sedekahnya kepada siapa? Kepada fakir miskin. Nah, salah satu di antara syukur itu berakikah. Kalau orang mampu, dia potong kambing. Kalau tidak mampu, boleh ditunggu dia mampu. Misal ibu nih, dulu bapak ibu kita orang miskin. Kita tidak yakin dia bisa akikah dirinya. Akikah orang tua tak oleh anaknya. Ada yang bilang, Ustadz, katanya akikah itu kalau perempuan 1 kambing, kalau laki-laki 2 kambing. Dan harus 7 hari setelah lahir. Katanya tidak Islam kalau lewat 7 hari. Siapa bilang? Kalau harus 7 hari dan anaknya kembar laki-laki 2, berarti 4 kambing. Kalau dia tidak mampu, masa hanya 7 hari dikasih waktu? Tidak. Akikah boleh ditunda sampai kita mampu. Tapi karena ini kedua orang tua dan kakeknya orang mampu, tidak lama langsung dieksekusi. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, itu cara bersyukurnya. Sekarang setelah itu lahir anak, dididik. Ada dijalankan kewajiban orang tua. Apa kewajiban orang tua? Artinya Clay dengan Adinda Tenrisau, saya lebih senang panggil Adinda Andi Tenrisau, berdosa kalau tidak dilakukan. Namanya kewajiban. Apa itu? 1, lahir anak kasih nama yang baik. Itu penting. Namanya anak kita ini Dennis Aiden Clay. Ya kan? Nah, mungkin orang tuanya punya makna ini. Jangan lagi berkata apa arti sebuah nama. Bayangkan kalau tidak ada semua nama tak, mau kita undang Pak Andi Rian. Kepada yang terhormat sepupuku anu di bumi. Kepada yang terhormat sepupuku anu di Pinrang. Kepada yang sepupuku anu di Bone. Banyak anu siapa? Maka itu nama penting. Bayangkan seandainya tidak ada semua namanya orang, yang paling susah caleg. Bagaimana? Pilih saya, siapa? Anu siapa? Maka nama penting. Dari nama 1 kita bisa tahu agamanya. Muhammad Jabbar 99 pasti muslim. Tapi kalau namanya Bertus Glenius, pasti bukan Islam. Maka nama itu penting. Yang kedua, nama itu doa. Ketika namanya misalnya dia perempuan mutmainnah. Semua orang panggil, mutmainnah. Apa artinya itu mutmainnah? Jiwa yang tenang. Berarti semua orang panggil mendoakan, wahai kau jiwa yang tenang. Latif, Al-Latif. Abdul Latif, sini kau. Artinya apa? Sini kau jiwa yang tenang. Hati yang lembut. Jadi nama itu penting. Yang ketiga, dari nama kita bisa tahu sukunya orang. Coba Maki, kalau ada orang namanya Andi Baso, tidak mungkin orang Jawa. Iya toh? Namanya Ambok Dalle, tidak mungkin orang Sunda. Pasti orang Bugis. Masa Ambok Dalle namanya orang Jawa? Tidak mungkin. Jadi dari nama kita bisa tahu sukunya orang.
Yang pertama, kasih nama yang baik. Apa kaitannya untuk akhirat? Itu nanti di akhirat kita dipanggil satu demi satu dari nama. Bayangkan dari Adam sampai kiamat dikumpul kita di satu tempat namanya padang mahsyar. Dipanggillah kita satu demi satu. Siapa dulu yang dipanggil menurut Nabi? Nama-nama Islam dulu. Meskipun neneknya dulu meninggal, kakeknya lebih dulu meninggal, kalau tidak nama Islam, di belakang dia dipanggil. Bayangkan orang mencoblos saja, kita cuma 400 di komplek, sampai sore kita mencoblos. Bagaimana itu di padang mahsyar? Dari Adam sampai kiamat, berapa triliun manusia dipanggil satu demi satu. Siapa dulu? Nama-nama Islam dulu. Abdurrahman, Abdul Jabbar, Siti Fatimah, Aisyah, Mutmainnah, itu dulu dipanggil. Rudi, Tony, Joni, Nining, Ningsi, Titi, Tuti, di belakang semua. Dipanggil juga tapi di belakang pi. Akan ini penting. Maka kasih nama yang baik. Yang kedua, kewajiban orang tua. Setelah kasih nama yang baik, alhamdulillah diresmikan hari ini. Maka kewajiban yang kedua adalah memberi makan. Silahkan carikan makan, tapi jangan lupa syaratnya halalan, thayyiban, wasi'an. Halal, baik, banyak. Cari nafkah, Allah tidak larang kita cari nafkah banyak-banyak. Allah tidak larang kita jadi orang kaya. Silahkan kau urus proyek, silahkan urus pekerjaanmu. Tapi jangan lupa syaratnya cari nafkah 3. Halalan, thayyiban, wasi'an. Halal, baik, banyak. Jangan banyak dulu. Banyak orang cari nafkah, banyaknya dulu, halal haramnya nomor 17. Akhirnya apa? Banyak duitnya, tapi selalu dia kasih makan uang haram anaknya. Begitu besar anaknya susah didoakan, anaknya susah diberitahu. Lain dia bilang, lain dia laksanakan. Kenapa? Karena yang membentuk darah dagingnya barang haram. Adindaku berdua, ini fungsinya istri. Kalau datang nanti suami tak, apalagi saya dengar nanti suaminya kerja di luar negeri. Nah, begitu datang, Pak, biasanya gajinya Bapak cuma 10 juta. Kok ini menjadi 13 juta? Dari mana ini 3 jutanya? Kalau halal kasih masuk. Kalau haram saya tidak mau kasih makan darah dagingku uang haram. Itu istri yang baik. Ibu-ibu bisa kira-kira? Bisa? Kalau 3 juta bisa. Tapi kalau 35 juta? Bengkok mukanya. Sebentar tong pintu haram deh sini dulu. Ya? Nah itu ya. Itu pentingnya istri. Mengingatkan suami, karena kami ini di luar banyak godaan. Kita baik tapi datang teman kita yang menghasut. Pakai ini kesempatan buat kamu, kapan lagi? Maka istri hadir mengingatkan suaminya, Bang, jangan menghalalkan segala cara. Itu. Yang ketiga, kasih nama, didik. Yang kedua kasih makan. Yang ketiga adalah mendidiknya. Dari 3 kewajiban orang tua ini, orang terlalu cemas soal perut. Coba bayangkan kita semua Pak. Terlalu cemas kita soal makannya anak. Apa nanti dimakan ini? Apa nanti dimakan cucuku? Apa nanti dimakan anakku? Demi Allah. Hadirin sekalian yang hadir di sini. Ada ndak yang kelaparan? Ada ndak yang anaknya kelaparan? Ada ndak yang tetangganya kelaparan? Ada ndak yang cucunya kelaparan? Tidak ada. Yang bisa membuat matinya bukan kelaparan, tapi tabrakan ada, geng motor ada, overdosis ada, tawuran ada. Tidak ada orang wafat karena kelaparan. Apalagi kita orang Bugis Makassar, engkau ya sesiri, malu kita kalau kita anak kita lapar. Tapi yang membuat kita cemas sebenarnya bukan makannya, didiknya. Ini perutnya anak kita nanti insya Allah. Kakeknya orang berada dua-dua. Bapaknya sudah jelas kerjanya. Tidak usah kau cemaskan perutnya anakmu. Tidak usah. Yang perlu dicemaskan cara mendidiknya anak. Coba saya kasih contoh. Ibu-ibu. Tahu tidak cicak? Tahu cicak? Cecak di sini. Kalau di Sulawesi cicak. Tahu cecak? Apa dia makan itu cecak? Apa? Nyamuk. Masuk akal enggak? Satu di dinding, satu terbang. Mana bisa ketemu? Satu di dinding, satu terbang. Tidak bisa ketemu, tidak ada terminalnya, tidak ada bandaranya. Ya, tapi kita ingat lagu kita waktu kecil. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap.
Datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang. Lagu tidak mengatakan cicak lompat ke nyamuk, patah-patah kasihan cicak. Maka Allah telah menjamin rezekinya setiap manusia. Demi Allah, agama menginformasikan tidak keluar dari rahim ibu seorang manusia sebelum Allah telah menjamin rezekinya. Jadi tidak usah cemas, apa nanti dimakan cucuku, apa lagi dimakan anakku. Allah Maha Kaya. Yang kita cemaskan cara mendidik anak. Alhamdulillah, dalam buku ini ada dijelaskan cara mendidik anak. Silahkan baca psikologi mendidik anak. Riset hasil jurnal cara membini anak. Silahkan. Tapi keliru kalau kau tidak buka Quran. Ini adalah dalam surah Luqman. Bermula dari surat Luqman ayat 12. Di situ Allah jelaskan menurut surah Luqman. Ya bunayya la tusrik billah. Itu dulu. Anakku jangan kau serikatkan Allah. Akidah dulu. Maka nanti kalau dia sudah mulai besar, sudah mulai tahu lagu, ajarkan akidah melalui lagu. Karena anak-anak suka lagu toh. Ada dulu waktu kecil lagunya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Ganti itu. Yang namanya topi karena kepala bundar ya pasti bundar. Ganti aja itu. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Tuhan di Indonesia macam-macam. Tapi Tuhan kita orang Islam Allah. Nah itu. Tidak usah kasih ajar lagu yang dulu waktu ku kecil. Pu ami ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Mana ada kupu-kupu makan nasi? Hoax ini lagu. Tidak usah lagu-lagu begitu. Dari kecil kita ajarkan lagu-lagu yang di dalamnya ada pendidikan. Ajarkan salawat. Coba kita lihat tadi. Begitu dia dengar salawat, dia tenang hatinya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika. Kalau kita Pak Andi Rian pasti dapat lagunya nenek kita dulu. Kalau nak ayung ki, ya be lale matin rotudang. Ada lagu-lagunya itu, dia kasih kita semangat, dia kasih kita motivasi menjadi anak yang baik. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, setelah itu berikutnya aqimis sholat. Ajar dia sholat. Setelah dia ajar sholat, menurut surah Luqman, ajarkan anakmu jangan jalan di muka bumi ini dengan sombong. Akhlak. Ada orang bapaknya yang jenderal, anaknya nak perintah semua satu kantor. Ajarkan anak. Nah itu sopir kerja sama bapak, bukan kerja sama kamu. Nah itu pembantu temanmu juga. Untung mamamu bukan pembantu. Hargai dia seperti kau menghargai ibumu sendiri. Akhlak dari kecil. Kalau dia punya temannya, ajarkan dia bersedekah. Tuh menurut surah Luqman, ajarkan dia bersedekah. Kalau datang sepupunya, kan namanya sepupu, ada yang miskin, ada yang kaya. Tidak semua kita bersepupu kaya. Maka kalau datang sepupunya yang miskin, kasih duit. Nah, ini kasih sepupu ajarkan dia bersedekah supaya dia tahu akhlak. Yang paling penting buat anak sebenarnya akhlak. Biar dia tinggi sekolahnya, banyak gelarnya, tapi kalau tidak baik akhlaknya, bukanlah anak yang bagus. Nah, sudah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang berikutnya lagi diajarkan birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Apa gunanya kita didik anak ini? Satu, itu anak adalah permata jiwa. Coba tadi kakeknya saya lihat, baru kasihan dia kasih pindah, menetes air matanya terharu. Saya yakin Pak Andi Rian, lihat itu statusnya, wallpapernya pasti cucu tadi situ. Hilang itu gambarnya istri, diganti oleh cucu kan, begitu cintanya. Nah kita berharap nanti anaknya ini, cucunya kasihan ini menjadi masa depan. Ibu-ibu nih yang cantik-cantik, termasuk yang muka-muka sudah sakaratil maut. Kira-kira kalau ibu meninggal siapa doakan ibu? Siapa? Suami. Kawin lagi. Ayo. Siapa yang doakan kita? Anak-anak. Iya. Suami. 1 bulan aja dia menangis.
Coba lihat kalau ibu-ibu meninggal. Kalau bapak-bapak meninggal, suami meninggal, itu ada istri yang pingsan karena dukanya meninggal suaminya. Tapi sampai detik ini belum ada saya lihat bapak-bapak yang pingsan karena meninggal istrinya. Nah, siapa yang doakan kita? Siapa kira-kira? Anak. Maka biar pangkat tinggi, rumah mewah, mobil megah, kalau anak tak tidak tahu berdoa, celaka kita nanti di akhirat. Maka kita enak, kakeknya meninggal sudah, neneknya sudah meninggal di alam kubur, tapi cucunya yang meneruskan doa-doanya, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, makna terpenting dari akikah ini adalah syukuran. Dan syukuran ini kenapa? Karena syukur anaknya lahir dengan selamat dan ibunya melahirkan dengan selamat. Saya lihat ini luar biasa. Ya, coba lihat ibu. Coba makin lihat itu ibu. Ini penting. 9 bulan kita dalam kandungan. Disimpan oleh Allah. Allah memakai salah satu namanya Allah. Tadi kita baca Asmaul Husna kan? Ada satu namanya Allah, dipakai namanya Allah untuk menyimpan janin. Namanya rahim. Ya kan? Rahim inilah kita meninggal di dalam rahim ibu kita selama 9 hari, 9 bulan, 10 hari. Dan begitu kita lahir, keluar anak. Masih ada itu tali connectingnya antara mulut kita, rahim ibu dengan pusar. Untuk makannya kita. Keluar dia bawa itu tali rahim dan dipotong. Dipotonglah itu tali rahim, digunting, baru itulah tempat makannya anak. Maka jangan heran ada orang suami melupakan istri. Tidak sedikit istri melupakan suaminya. Ada orang melupakan orang tuanya. Tapi demi Allah tidak ada orang tua apalagi seorang ibu melupakan anaknya. Itulah sebabnya seorang ibu dia bisa tahu anaknya yang merantau ke Malaysia, anaknya yang merantau ke Belanda, dia bisa tahu ketika anaknya sakit. Langsung ibunya bilang, telepon dulu itu anakmu, sakit barangkali itu kasihan. Itu ibu, kalau bapak dia tidak bisa. Kenapa? Karena kita pernah dalam rahim. Diharapkan nanti cucu ini, anak nanti ini menjadi kebanggaan orang tua dunia dan akhirat. Itulah sebabnya salah satu makna doa kita, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selamat di dunia, surga dunia ada 4 menurut ahli tafsir. Makna dari selamat dunia, surganya dunia itu ada 4. 1, punya pasangan yang baik, istri yang soleha, suami yang soleh. Yang kedua, punya anak yang taat beragama. Makanya ketika lama kita tidak ketemu, begitu ketemu, apa dulu yang ditanya? Berapa mi anakmu? Tidak ada orang tanya, berapa mobilmu? Berapa tabunganmu? Tidak. Orang biasa tanya, berapa anakmu? Karena memang anak adalah buah hati. Dalam Al-Quran tadi yang dibaca oleh MC, bahwa anak itu mengambil jiwa kita. Sehingga ada anak yang membuat orang tuanya dipenjara karena memenuhi kebutuhan anaknya. Tapi tidak sedikit juga orang tua terangkat derajatnya karena punya anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan yang lahir ini, yang kita akikah pada hari ini, menjadi anak kebanggaan orang tuanya, leluhur-leluhurnya, bukan cuma di dunia, tapi insya Allah di akhirat kelak. Terakhir, saya kasih ki oleh-oleh. Ini ibunya yang harus banyak baca. Doanya, Allahumma rabbi habli minas solihin. Caranya, kalau lagi dikasih nyusu anaknya, Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Usap rambutnya, bisik telinganya, Allahumma rabbi habli minas solihin. Disuap lagi, Allahumma rabbi habli minas solihin. Dikasih bangun, Allahumma